BTV balik lagi dalam Ngopias Bengkulu ya. Seperti yang kena bilang tadi, karena bakal ngobrol pagi hari ini bersama narasumber yang pastinya sudah hadir di studio kita di BTV ya. Kita berkenalan dulu bersama kedua narasumber kita di sini. Yang pertama ada Bapak Firman Romzi, ini selaku PLT Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dan semangat dong untuk ngobrol pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya baik. Narasumber karena yang kedua di sini ada Bapak Imade Ardana, ini selaku PLT Kadis Perkim Kota Bengkulu. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang pasti kita semua bakal berbincang hari ini Sana BTV terkait dengan tema kita ya, ini penataan pemukiman kumuh skala kawasan di Kota Bengkulu. Nah, jadi kita sudah sering juga nih ngobrol di, bukan hanya di Ngopi tapi juga di dialog lain terkait dengan program Kotaku ini gitu ya. Nah, hari ini juga Sana BTV kita bakal bahas hal-hal lain juga terkait dengan tema kita. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Sana BTV, dan sembari kami ngopi-ngopi dulu, kita saksikan bersama video berikut untuk Anda semua. Baik, Sana BTV itu dia video tayangan yang kita saksikan bersama tentunya. Dan dalam tayangan tadi tuh kayak master plan lah ya, atau ibaratnya desain ya dari pekerjaan yang dilakukan PUPR sendiri mungkin ya. Nah, boleh di-share dulu atau dijelaskan dulu Bapak terkait dengan video tayangan tadi sebelum kita mulai bahas tema kita. Siapa yang pengen menjelaskan? Boleh. Pak Made silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan penataan kawasan Kota Tua ya.
Kota Tua adalah salah satu dari 5 skala kawasan yang akan kita tangani di Kota Bengkulu. Untuk tahun ini kita fokus kepada kawasan Kota Tua Pasar Bengkulu. Kawasan Kota Tua Pasar Bengkulu salah satu dari 67 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yang masuk di dalam SK Bapak Wali Kota, SK terkait dengan kawasan kumuhnya. Itu ada di dalam Peraturan Bapak Wali Kota nomor 63 tahun 2017. Oleh karena itulah dasar utamanya adalah bagaimana kawasan yang kumuh ini kita akan menjadikan kawasan tidak kumuh. Dengan berbagai macam perencanaan yang sudah kita laksanakan selama setahun ini, dan kemudian tahun ini kita sudah akan mulai pelaksanaan fisiknya. Ya. Jadi pelaksanaan fisiknya itu diawali dengan pembangunan seat pile namanya. Jadi di kawasan pesisir sungai itu akan ditata menjadi kawasan destinasi wisata baru. Jadi masyarakat bisa datang ke sana, bisa berwisata, bawa adik sanak kita dengan keluarga kita, karena sudah akan ditata kembali. Jadi di tepi sungai itu akan dibuat pedestrian. Sepanjang untuk sementara kita akan tangani dulu 450 meter. Ya, kemudian baru nanti beralih ke kawasan permukimannya. Di kawasan permukiman itu ada nanti penataan lingkungannya. Jadi ada jalan lingkungannya, kemudian ada drainasenya, kemudian juga jalan yang besar, jalan Enggano. Itu tahun ini juga ditangani oleh pemerintah kota. Jadi tadi sudah disinggung juga sama BTV dari video tayangan tadi merupakan salah satunya ya Pak ya, yang ibaratnya yang menjadi target pengerjaan dari Perkim sendiri pasti untuk memberantas kota kumuh ini sendiri gitu ya. Jadi tadi kita lihat sana BTV, kalaupun sana BTV sering lewat, pasti sudah sering melihat adanya proses pembangunan di sana ya, kayak di pinggir sungai itu udah ada pengerjaan, udah ada semen dan lain-lain gitu ya. Kita berharap ini cepat selesai Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, tema kita tadi sana BTV menyinggung tentang skala kawasan, tapi sebenarnya ada juga skala lingkungan. Mungkin boleh dijelaskan dulu perbedaannya terkait dengan skala lingkungan, skala kawasan. Boleh Pak Firman atau Pak Made? Boleh. Pak Firman silakan. Jadi gini, kita kalau namanya skala kawasan itu pendekatan kita adalah pembangunan infrastruktur yang mempunyai fungsi layanan primer, layanan utama, atau juga layanan sekunder yang merupakan penghubung dari layanan yang lebih besar ke sistem kota. Jadi kawasan itu yang kita bangun. Nah kalau seperti Kota Tua Bengkulu itu, Pasar Lamo sebenarnya, Pasar Lamo, itu mengapa kita arahkan ke sana dulu. Pertama itu ada Sungai Bengkulu, itu kita bangun bagaimana kita mengalihkan objek wisata, itu dari sebelah sana kan laut. Nah kita coba pendekatan ke arah sungai kita bangun, dan juga manfaatnya banyak, multifungsi. Seperti kita tahu sendiri waktu tahun kemarin kita banjir itu kawasan Pasar Bengkulu tuh hampir 1 meter naik airnya. Nah coba kita bangun seat pile, itu dengan ketinggian lebih dari 2 meter atau 3 meter, mungkin air itu tidak bisa masuk. Nah dengan sepele tinggi, itu buat pedestrian, buat objek wisata. Nah juga itu yang menjadi pembangunan kita skala kawasan, mendekatkan kita dari daerah kumuh menjadi suatu tujuan wisata baru. Nah itu harapan kita, kawasan itu tadi. Nah juga nanti kita juga menata kumuh-kumuh yang ada, itu kan ada 7 aspek kumuh yang harus kita tata. Apa tuh Pak 7 aspek? Pertama istilah dari segi bangunan kita lihat sendiri, kalau kita lihat dari foto udara sendiri ke kawasan-kawasan yang kita pilih itu adalah keteraturan dan kepadatan bangunan. Maksud keteraturan itu, ketidakteraturan adalah kita istilahnya ini rumah, ini dapur, kadang-kadang ini sini kan. Nah itu yang kita atur. Kalau misalnya gitu ibaratnya, ini ada jalan seperti ini kan, bagian udah kan ada jalan lingkungan kan. Nah ada jalan lingkungan, ada yang sininya teras, ada sininya dapur, sini ya kita ya masalahnya kan keteraturan dan kepadatan bangunan ini yang kita tata. Nah nanti harapan kita ke depan itu adalah bangunan ini kalau ke jalan itu semuanya terasnya ke jalan semua. Supaya rapi ya, dan nanti indah lah dilihat. Mungkin gitu. ada yang hasil pendataan kami ada yang kena istilahnya pinggang rumah, itu kan dialihkan pinggangnya menjadi teras, mungkin seperti itu. Sudah itu drainase lingkungan juga tidak terkendali,
terkoneksi. Jadi spot-spot lah, ini gali siring, ini gali siring, ada tinggi lebih tinggi, sini lebih rendah. Jadi itu yang ditata semua. Selain itu sanitasi juga. Itu sanitasi juga kita, sanitasi daerah-daerah kumuh itu rata-rata kan tidak sehat kan. Tidak sehat, dan juga ini yang perlu kita bangun seperti ipal komunal untuk berapa warga, apa 50 warga dengan satu ipal komunal. Sudah itu persampahan. Kita persampahan ini sering-sering kalau tidak di batang pohon, di siring atau di pinggir-pinggir apalah. Nah, kita buat sendiri nanti persampahannya, kotak sampah, yang kontainer sampah dengan kendaraan sampah. So itu fasilitas air bersih, itu juga menyebabkan orang kumuh. Nah, ini juga kita tangan. Yang berikut, yang terakhir ada tujuhnya adalah masalah persiapan dan peralatan untuk menghadapi kebakaran. Nah, itu yang kadang belum ada kan, tabung gasnya gitu. Tabung gas, air untuk penyemprotan. Nah, itu yang menyebabkan daerah itu kumuh. Nah, itu yang kita tangan. Daerah kumuh banyak, kita kemarin sudah berapa dari SK kumuh kita sampai disampaikan Pak Made tadi 2017 itu kan 961 hektar. Sekarang itu sudah hampir selesai 80 hektar lagi yang belum ditangani. Nah, kita Desember 2020 ini akan melakukan survei lagi, itu audit lagi ya, pendataan lagi untuk kawasan-kawasan kumuh ini sesuai dengan Permen PUPR tahun 2018 ini. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, baik. Jadi itu sama BITV skala kawasan sudah dijelaskan, terus juga ada indikator lah ya, atau 7 aspek kumuh tadi sudah dijelaskan juga. Jadi kita sudah sedikit paham terkait hal tersebut gitu ya. Tinggal bagaimana lagi masyarakat Pak ya yang harus bersinergi sebenarnya ketika sudah dibangun, karena memang kalau kita lihat sudah banyak nih, kayak kemarin kita juga sempat ngobrol, gang-gang tuh udah indah gitu ya. Terus juga sanitasi juga sudah dipercantik dan lain-lain lah gitu ya, yang sudah dikerjakan oleh Dinas Perkim dan stakeholder terkait untuk kotaku ini sendiri. Tapi tinggal bagaimana masyarakatnya lagi gitu ya untuk bisa menjaga hal tersebut. Nah, tadi kalau yang di Pasar Bengkulu Pak Made itu kan sudah mulai dikerjakan. Itu sudah proses pengerjaannya berapa persentasenya Pak? Jadi untuk tahapan pelaksanaan fisik, yang pertama adalah pekerjaan pemancangan seat pile. Jadi tahun ini di Dinas PU sudah ditenderkan, ya mudah-mudahan bulan ini kita sudah mulai menyentuh fisiknya, ya mudah-mudahan akhir tahun kita bisa lihat hasilnya. Ya, itu dari APBD-nya. Kemudian nanti 2020 akan disambung lagi dengan anggaran dari pemerintah pusat. Itu anggaran dari pemerintah pusat itu nanti difokuskan untuk membuat pedestriannya. Jadi nanti dalam penanganan ini ada kolaborasinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau untuk seat pile itu anggaran disediakan oleh pemerintah daerah itu sebesar 6 miliar untuk seat pile pemancangan. Kemudian untuk pedestriannya itu karena secara konstruksi dia menyambung, nggak putus, jadi sumber anggaran dari PBN ini menyusul. Jadi per hari ini sudah ditenderkan di kementerian. Jadi nanti seat pile-nya selesai, akan dilanjutkan dengan pedestriannya. Kemudian baru melanjut ke kawasan permukimannya. Di kawasan permukiman nanti ada jalan lingkungannya, kemudian drainasenya juga, kemudian tadi apa yang disampaikan Pak Kaban, ada pemadam kebakarannya, keteraturannya bangunannya, kemudian persampahannya. Itu 2020 kami harapkan itu bisa tuntas semua. Wah, luar biasa nih ya. Ini Salam BITV kita harus dukung terus ya Mbak ya, kinerja dari pemerintah, apalagi ini bertujuan untuk masyarakat itu sendiri gitu ya, terkait dengan kotaku atau kota tanpa kumuh. Kita rehat dulu Salam BITV, nanti kita bakal balik lagi tetap bersama kami dalam Ngopi Khas Bengkulu. Ya, Salam BITV Anda kembali bersama kami dalam Ngopi Khas Bengkulu ya. Masih bersama Pak Firman dan juga Pak Made. Kali ini kita juga masih bahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ataupun pemberantasan kota kumuh lah gitu Pak ya. Tadi di backstage Salam BITV kita sempat ngobrol, ternyata di kawasan yang sekarang yang tadi disinggung Pak Made, kalau 2020 ditargetkan tuntas gitu ya. Ternyata ada rumah
asli Bengkulu ya, dan juga beberapa bangunan-bangunan yang lainnya gitu yang ternyata itu juga harus dijaga gitu Pak ya. Boleh mungkin di-share informasi ini Pak Made. Silahkan Pak Made atau Pak Firman? Pak Firman silahkan Bapak. Jadi gini, kawasan Kota Tuwo itu kenapa dikatakan Tuwo? Itu sebenarnya pasar paling lama di Bengkulu. Setelah kami mengadakan beberapa kali pertemuan dengan masyarakat, itu terungkap di sana bahwa ada 4 rumah asli Bengkulu. 4 rumah ya jumlahnya? Ya, jadi rumah itu punya Pak Haji Pendi, itu dia menghibahkan untuk direnov, tapi digunakan untuk pariwisata nanti ditunggu. Tapi modelnya mungkin kita bantu tetap merehab, tapi model atau bentuknya persis seperti yang aslinya. Nah, setelah itu ada masjid di sana. Itu masjid pertama di Kota Bengkulu. Itu informasi dari tokoh-tokoh masyarakat di sana juga. Nah, itu ada masjid yang tertua katanya di Kota Bengkulu. Itu masjid adanya di Pasar Bengkulu itu, Kota Tua itu. Dan sampai sekarang masih berdiri? Masih ya? Bagus. Malah kita lebarkan lagi kemarin masyarakat di sana betul-betul antusias untuk menerima program ini. Itu nanti masjid itu menjadi pusat perpustakaan, juga pusat pengajaran untuk anak-anak kita, untuk hafiz Al-Quran, nanti kan untuk belajar TPA, TPQ kan di sini. Nah, itu kan sudah disiapkan di lokasi masjid tua itu, pas pinggir sungai itu betul. Nah, juga di sana juga ada namanya docking kapal, itu pembuatan kapal yang punya Pak Haji Pendi ya, Pak Pendi. Itu nanti juga kita masuk dalam paket untuk membuat bagaimana docking itu menjadi tujuan wisata. Ya sekarang kan kita bingung, Mbak, cara buat kapalnya gimana sih? Nah, kalau ada seperti anak-anak mungkin dari anak-anak SMK yang hobi atau anak-anak SMK kelautan atau akan melihat bentuk proses pembuatan kapal itu. Nah, di sana kita buat tempat sendiri. Jadi nanti tempat magang lah ibaratnya gitu ya. Nanti kita bangun juga dengan paket ini. Dan itu juga disetujui oleh Kementerian PUPR waktu kita ekspos bersama Pak Wakil Wali Kota. Kita ekspos di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR itu setuju. Jadi itu juga dalam rangka kita memperkenalkan budaya-budaya yang selama ini ada di Kota Bengkulu untuk menjadi objek wisata. Nah, itu yang sampaikan. Mungkin masalah ada lagi yang temuan, mungkin Pak Made bisa bantu menjelaskan. Boleh ditambahkan Pak Made? Tambahkan sedikit terkait dengan ada beberapa objek yang kita angkat yang tentunya punya nilai sejarah ya. Satu lagi itu kawasan Benteng Yok. Benteng Liong. Ya, Benteng Yok itu ya, jadi merupakan situs yang selama ini memang selama ini kita tahu ada di sana, tapi secara fisik sekarang ini kita tidak bisa melihat lagi karena sudah punah kan. Oleh karena itulah menjadi concern kita bersama bagaimana kawasan Benteng Yok ini kita wujudkan kembali, kemudian kita siapkan fasilitas pendukungnya, seperti misalnya kalau pendukungnya antara lain misalnya ada museumnya di sana. Jadi kita coba nanti bersama dengan Balai Cagar Budaya Jambi, kami sudah buka komunikasi juga beberapa hari yang lalu, bagaimana nanti kita sama-sama kolaborasi Balai Cagar Budaya Jambi dengan pemerintah Kota Bengkulu, kemudian dengan pemerintah pusat kawasan pusaka. Jadi karena kita juga masuk komunitas kawasan pusaka, sudah barang tentu ini jadi perhatian kita bersama. Jadi nanti sehingga nanti akhirnya kawasan ini akan menjadi kawasan wisata juga, kawasan wisata edukasi bagi generasi muda. Oke, baik. Nah, ini keren nih Sana BTV, karena aja yang di sini dengarnya kayak bangga banget gitu ya. Dan juga apresiasi sekali gitu ya terhadap kinerja para stakeholder ini, dari Bapelitbang, dari Perkim, yang pastinya sudah bersinergi. Karena emang informasi tadi ada 4 rumah asli Bengkulu, terus juga ada masjid tertua juga di Bengkulu, ada Benteng Liok juga, dan ini benar-benar bakal dihidupkan itu atau
dilestarikan atau diindahkan lagi supaya masyarakat kita juga bisa menikmati itu. Di samping menikmati wisatanya, nanti yang akan menjadi objek wisata, di samping itu juga akan belajar dari sana tadi ya, belajar buat kapal seperti kata Pak Firman, terus juga belajar sejarah, ada museum di sana gitu ya. Kita berharapnya ini cepat selesai Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Sebelum kita rehat ya Bapak, karena pengen tanya dulu dalam proyek ini berapa banyak yang terlibat gitu ya, atau stakeholder mana saja yang terlibat dalam pengerjaannya, silahkan. Nah, jadi gini, dalam proyek ini kan proyek dari program Kotaku. Kotaku ini kan pembangunan kota tanpa kumuh. Iya, ini dari Pemda Kota Mas. Ya, dari Pemda Kota, juga dari dana APBN ini. APBN ya. Tapi bentuk dari loan SDB, Itu apa tuh, Islamic Pak? Development Bank. Ini adalah kunjungan Pak Wali Kota dulu ke Islamic Development Bank berapa tahun yang lalu untuk membantu membangun Kota Bengkulu. Nah, salah satunya melalui pembangunan skala kawasan ini. Ini sampai kalau kita usahakan nanti, memang rencana kita ajukan tuh 5 kawasan, tapi tahun ini kita fokus dulu ke Pasar bentuk Bengkulu kawasan tadi. Kota Tua itu atau Pasar Bengkulu. Nah, ini nanti kalau selesai ini nanti juga berikut segmen berikutnya ada di Kampung Klawi. Kampung Pelawi. Jadi satu segmen dia. Pasar Bengkulu nanti ke atasnya Kampung Pelawi sampai dekat jembatan Jembatan. ke Romamur. Mulai dari jembatan yang di Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu, jembatan panjang. Apa kata tanah muda itu jembatan LPU apa ya? Kata tanah muda. Nah, sampai di jembatan di Kampung Pelawi. Kampung Pelawi itu yang dibangun setelah itu. Secara bertahap. Itu juga sudah masuk dalam desain kita. Nah, ini memang kebetulan ini kan dikerjakan oleh PKP, namanya Pokja PKP. Itu ya kebetulan saya sendiri selaku Balitbang itu sebagai ketua Pokja, dan juga dibantu oleh dari Perkim, sudah itu dari PUPR, sudah itu dari tim Kotaku sendiri, dari konsultan Kotaku sendiri. Jadi proses kita ini mulai dari proses perencanaan, menyusun desain, koordinasi ke pemerintah pusat, menganggarkan itu tidak lain untuk bagaimana kita bersinergi untuk membangun kawasan ini yang selama ini kita anggap kumuh, itu menjadi kawasan tujuan wisata baru, yaitu pendekatan kita adalah sungai dengan sejarah. Nah, itu yang kita harapkan nanti, Pak. Oke, jadi banyak ya pihak yang terlibat, yang pasti dari Pemda Kota sendiri, dan juga ada konsultannya ternyata Pak ya, konsultan Kotaku namanya ya. Itu orang-orangnya yang terlibat dari mana-mana aja tuh kalau konsultan, memang orang-orang yang kayak teknik sipil misalnya atau apa gitu. Gimana Pak? Jadi terima kasih, saya lanjut nambahkan sedikit. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat kolaborasi ya. Kolaborasi pemerintah kota, pemerintah pusat, kemudian juga dari Kotaku, Kota Tanpa Kumuh program. Kemudian juga ada NUSP, kemudian ada juga program IDB Sanimas. Oh, Sanimas ya itu ya. Kolaborasi di internal kami di pemerintah kota ini sudah dengan arahan Bapak Wali Kota, semuanya terlibat. PU terlibat, lingkungan hidup terlibat, PU terlibat dengan penataan kawasannya, setpailnya, kemudian LH lingkungan hidup terlibat di dalam penataan persampahannya, kemudian Bapak Libang sebagai leading sektor, begitu, semuanya terlibat. Kemudian terkhusus dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sebagai konsultan kira-kira begitu ya. Jadi dari konsultan Kotaku ini menyiapkan SDM-nya. Dari di sana sudah ada arsiteknya, planologinya sudah siap semua, membantu mendampingi pemerintah dalam rangka bagaimana menata kawasan menjadi satu kawasan yang menjadi satu master plan ya. Jadi dari kawasan Pasar Bengkulu sampai dengan Kampung Klawi itu jadi satu kawasan nanti. Nah, ini perencanaan besar ini memang secara kita kolaborasi, tapi pendampingan dari program Kota Tanpa Kumuh, konsultan begitu. Oke, baik itu ya Sana BITV. Jadi ini kolaborasi atau sinergi sifatnya gitu ya. Kita juga berdoa semoga mereka yang semuanya bersinergi akan tetap menjaga sinergi dengan baik, dan yang pasti hasil dari kinerja nanti juga akan baik ya. Yang ini juga bertujuan untuk masyarakat lagi, itu tujuannya gitu ya. Oke, baik Sana BITV, kita rehat dulu, nanti kita bakal balik lagi dan ngobrol. Tetap bersama kami di BITV Beken.
Sana BTV balik lagi bareng kalian dalam OPS Bengkulu ya. Tadi di segmen ketiga kita juga sempat singgung tentunya terkait pembangunan dan lain-lain. Nah tadi ternyata Sana BTV ada yang tertinggal dari penjelasannya, bukan tertinggal tapi karena baru ngeh gitu ya ternyata. Anggarannya sendiri ini tidak terkena refocusing karena memang dapat dana gitu ya dari loan ISDB tadi gitu ya, sehingga aman ya untuk anggarannya. By the way, Bapak untuk anggaran sendiri untuk proyek ini berapa sih yang dihabiskan gitu kira-kira? Boleh siapa nih yang pengen ngomong? Ya, mungkin saya jadi tambahkan sedikit terkait dengan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengentasan kumuh di kawasan Kota Tua Bengkulu ya. Jadi dari pemerintah pusat melalui loan IDB, SDB, itu mengalokasikan sebesar 12,8 miliar. Wow, ya. Untuk tahun ini ya? Itu untuk di Pasar Bengkulu aja? Untuk Pasar Bengkulu. Tahap pertama. Tahap pertamanya ya. Kemudian dari APBD kita, itu kurang lebihnya 10 miliar. Oke, jadi total 10 miliar itu ada jalan lingkungan, ya, kemudian ada jalan Enggano itu nanti mau diperbagus juga, itu dibagusi. Kemudian juga dari dana APBD yang lain. Jadi sumber dana itu jelas dari pemerintah pusat, loan ISDB, kemudian dari APBD juga muncul di situ. Kemudian kolaborasi dari program Kotaku juga ada pendampingan. Gitu, iya. Jadi tidak kalah penting adalah bagaimana peran kita bersama-sama ya dari pihak kelurahan, kecamatan, lurah dan Pak Camat ini sangat membantu mendukung kegiatan ini. Jadi itu masyarakat juga, masyarakat sangat menunggu bagaimana nanti bisa benar-benar direalisasikan kegiatan ini ya, sehingga nanti bisa menambah nilai sosial dan ekonomi masyarakat. Oh, ini juga apresiasi yang pasti ya untuk pihak kecamatan dan lurah juga Pak ya, karena memang sudah ikut bersinergi membantu kerja dari pemerintah kita gitu ya. Untuk anggaran sendiri, alhamdulillah tidak terkena refocusing ya Pak ya, karena memang pandemi saat ini gitu ya. Dan artinya juga bisa terrealisasi dengan baik proyek ataupun program Kotaku ini sendiri, khusus di Pasar Bengkulu ya. Karena ke Pak Firman kalau untuk sistem perencanaan kawasan ya, nah itu untuk Kotaku sendiri seperti apa Bapak? Silakan dijelaskan. Jadi gini, kalau dalam pola perencanaan ini ada berapa pendekatan kita, ada pendekatan sektoral, ada pendekatan kawasan. Nah, Kota Bengkulu ini merupakan suatu kawasan, jadi pendekatan kita kawasan. Nah, kalau pendekatan kawasan, perencanaan kita sifatnya terintegrasi dan bersinergi. Jadi seluruh sumber dana, seluruh OPD, seluruh tingkat pemerintahan itu harus mengarahkan ke sana. Yang penting tujuannya adalah satu, untuk bagaimana Kota Tua atau kawasan Kota Tua itu dibangun untuk menjadi kawasan tanpa kumuh dan juga menjadi kawasan wisata baru. Nah, yang kalau kita sudah menyusun di desain, sudah menyusun seluruhnya DID, FS-nya sudah seluruhnya. Jadi yang terlibat dalam pembangunan Kota Tua itu adalah pertama mulai dari masyarakat sendiri, peran aktif dari masyarakat. Sudah itu dari kelurahan itu kan sekarang kita kan ada dana lurah. Nanti kan ada dana kelurahan itu kita juga bisa mengarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan oleh kegiatan APBD maupun dari bantuan luar negeri ini. Sudah itu dari peran camat juga bagaimana mengkoordinasikan untuk proses penyiapan untuk pembangunan ini sendiri. Nah, untuk di kota, itu APBD kota, di sini kan ada 2 OPD yang terlibat langsung, ada OPD Perkim dan OPD PUPR. Itu menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk menunjang pembangunan di kawasan itu sesuai dengan tusinya. Seperti PUPR membangun jalan Enggano ya. Itu kita melalui usulan dari dana DHK. Sudah per standar Pak ya. Sudah itu kita bangun set file tadi untuk dini pembatas sungai. Nah, juga ada berapa kegiatan yang dibangun dari APBD. Nah, sudah itu kita juga karena itu menjadi tanggung jawab dari Kotaku, itu ada dari anggaran kita dari loan dari Islamic Development Bank yang dari istilahnya melalui Kementerian PUPR. Itu juga sudah dilaksanakan, sudah dianggarkan, sudah desain seluruhnya. Memang tahun ini kan 12 miliar, nanti tahun berikut keluar lagi.
Dia kan sistemnya bertahap. Dan juga kita harapkan juga dari provinsi untuk kawasan ini kita sudah berkonsultasi, berkoordinasi provinsi ini untuk membangun yang sebelah sini kita bangun, kan sungai itu kan Sungai Bengkulu itu gini. Nah, kita harapkan provinsi itu membangun surveinya sebelah sana. Jadi betul-betul kawasan itu menjadi kawasan wisata juga keamanan dari banjir. Oke. Ya, kalau kita surveinya tinggi sampai 2 meter atau 3 meter di atas permukaan air, itu kemungkinan kalau terjadi banjir tidak akan masuk ke pemukiman lagi. Benar. Nah, oke, yang tahun ini yang sebelah kawasan ini kita yang bangun. Nah, kita sudah berkoordinasi membuat usulan surat ke BWS ya, Balai Sungai Wilayah Sungai Sumatera, yang di Palembang, itu untuk membangun yang sebelah depannya. Oh gitu. Supaya sebelahnya, ya, Pak, ya? supaya kalau bisa kan sungai itu didalamkan lagi, dikerukkan lagi. Jadi betul-betul menjadi objek wisata yang baru, bisa dimasukkan kapal kecil lah, jadi menjadi tempat wisata baru lah di daerah itu. Nah, itu tadi juga sempat disinggung kayak docking kapal tadi. Ya, seluruhnya nanti. Karena memang kalau kita lihat banyak kapal-kapal yang parkir di sana ya. Itu memang kita sudah berkomunikasi. Kan sekarang kan sederhana itu tepatnya. Nah, kita desain sudah ada desainnya, bentuk desainnya. Sudah ada desainnya. Ya, bentuknya. Jadi Pak Haji Pendi ya menerima, bagus katanya. Ya tetap kita laksanakan, kita serahkan pada orang-orang itu. Tapi ya kita bantu, ya kita tujuan kita tidak lain adalah bagaimana itu menjadi wisata dan juga menjadi tempat anak-anak magang atau praktek yang melihat bagaimana proses pembuatan kapal. Ya kita tahu kan, wah PT PAL kan Surabaya, kapal rupa di Bengkulu bisa juga walaupun kapal itu kapal ikan, kapal itu kan tradisional. Nah, dengan pola-pola yang sederhana. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Jadi ada fungsi edukasi, ada juga fungsi pariwisata. Nah, kalau sosial juga. Ya? Nah, kalau kita bangun itu jadi nanti, yaitu juga menjadi pendapatan bagi masyarakat sekitarnya itu. Nanti kita serahkan semua pada masyarakat di sana untuk pengelolaannya. Sudah ada pernyataan dari warga juga bersedia untuk mengelola, untuk mengurus, dan juga dari pemerintah kotaku juga, dari pemerintah pusat sudah menyiapkan hibahnya nanti. Setelah proyek ini selesai akan dihibah langsung ke pemerintah kota untuk pemeliharaan dan pengelolaannya itu. Oke, jadi ini keren nih, semua aspek disentuh ya, sosial, ekonomi, edukasi, semuanya gitu ya Pak Made ya. Dan yang luar biasanya juga Sana BITV tadi sempat disinggung Pak Firman bahwasanya ini kalau pemerintah kota saja enggak jalan juga ibaratnya, tapi juga kalau misalnya pemerintah kota sudah bangun sisi sini, ya di sini disambung lagi oleh pemerintah provinsi misalnya. Jadi sambung menyambung lah ya, karena tujuannya juga untuk mensejahterakan masyarakat, itu balik lagi gitu ya. Nah, karena ke Pak Made dulu, Pak Made dari Perkim kan ya pasti juga, karena kotaku ini bukan cuma tahun 2020 ini, Sana BITV sudah lama ya, mulai dari tahun berapa kalau 2015 Sana BITV, jadi yang pasti sudah banyak pemukiman atau wilayah-wilayah yang sudah diatasi dalam program kotaku ini sendiri. Dari pengalaman Pak Made, kendala yang biasanya dihadapi dalam program kotaku apa sih Pak yang biasanya terberat gitu, ada nggak? Jadi terima kasih, sebenarnya begini, bagaimana kita semua ya, Pak Wali, Pak Wakil, ya semuanya, Pak Sekda juga memberikan dorongan, arahan kepada kami bagaimana nih jangan sampai kita lelah menangani kawasan kumuh di Kota Bengkulu ya. Jadi semuanya Pak Wali mendampingi, Pak Wali itu sampai ke departemen, ke kementerian semuanya dikunjungi, bagaimana mencari anggaran. Kemudian Pak Wakil juga di kementerian itu ekspos kegiatan kota. Pokoknya digenjot lah gitu ya. Pokoknya kita bersama, kami inilah semangat kebersamaan yang disampaikan ke kami oleh Bapak Wali Kota. Ayo kita sama-sama kolaborasi menyelesaikan semua ini gitu ya. Jadi memang kalau kesulitan di lapangan di dalam kegiatan pemberdayaan ini ya dari tahun 2015 ya sampai saat ini sebenarnya tidak ada yang signifikan. Ya biasalah kerikil-kerikil kecil itu pasti ada. Tapi yang secara umum jadi kompleks saya kira belum ada. Mudah-mudahan sampai penanganan terakhir kita bisa sampai ke tujuan kita sesuai dengan sasaran kita. Itu ya, kita berharap juga nih Sana BITV, dan untuk anggaran aman gitu ya. Sudah proses tender juga Pak? Sudah tender, selesai, jadi aman insya Allah, tinggal berjalan lagi gitu ya. Dan tinggal kita menunggu hasilnya nanti insya Allah 2020 gitu ya. Oke, baik Sana BITV, kita rehat dulu ya. Nanti kita balik lagi di segmen terakhir, kami akan ngobrol. Tetap bersama kami di Ngopi Khas Bengkulu.
Baik, Sana BTV Anda masih bersama kami ya dalam Ngopi Khas Bengkulu dan tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan pada hari ini gitu ya. Dan juga kita penasaran kalau di awal segmen tadi disinggung ada 5 kawasan menjadi target gitu ya. Dan sudah ada bocoran pasar Bengkulu dituntaskan tahun ini. 4 kawasan lagi mungkin boleh di-share ada di mana gitu Bapak. Siapa Pak Made, Pak Firman? Ya. Kolaborasi dua-duanya. Silakan. Jadi gini, ini kan kawasan ini kita kan nyusun namanya kan rencanakan untuk yang jangkanya panjang, Pak. Iya. Nah, tahun ini kita alhamdulillah sudah menuntaskan perencanaan kita. Ya, perencanaan kalau sudah pelaksanaan berarti perencanaan kan selesai nih. Iya. Kita berlari ke kawasan berikutnya. Jadi tahun ini sudah pelaksanaan untuk kawasan pasar Bengkulu atau kita kenal dengan istilahnya Kota Tua atau dengan istilah lagi Bengkulu Riverside nanti istilah-istilahnya banyak sekali. Nah, setelah ini kan segmen pertama nih tahun ini kan, mungkin sampai tahun 2021 baru selesai segmen pertama. Nah, segmen keduanya itu mengarah ke atas sedikit, Kampung Plawi. Kampung Plawi. Iya, tapi tidak begitu banyak sentuhan di Kampung Plawi karena Kampung Plawi itu tidak seperti seberat di Pasar Bengkulu. Iya. Ya, nah itu setelah segmen itu selesai baru kita menjak untuk menyusun rencana detail lagi. Ini kan rencana sekarang ini proses dari konsultan Kotaku itu lagi proses untuk mendesain kawasan-kawasan berikut yang ada 5 kawasan yang kita sampaikan ke pemerintah pusat, yaitu salah satunya Pasar Bengkulu, Dusun Besar. Berikut ada Sumber Jaya di Kecamatan Sumber Jaya, Pintu Batu dan Kebun Keling. Nah ini yang kita harapkan nanti pihak konsultan dulu mana yang betul-betul yang strategis, yang betul mendesak, yang untuk segera mendapat program skala kawasan. Nah itu. Oke, baik itu dia Sana BTV ya. Tadi juga Pak Made sebenarnya sempat singgung kayak Sumber Jaya itu juga masuk program Kotaku Pak ya. Gimana Pak penjelasannya? Sumber Jaya juga adalah bagian dari 67 kelurahan yang masuk kategori kumuh. Jadi luasan kumuh awal itu kan 900 sekian hektar, tersisa 80 sekian hektar. Jadi sudah hampir 90% kita tuntaskan, termasuk Sumber Jaya. Sumber Jaya sampai saat ini sudah menjadi kawasan wisata baru, masyarakat boleh datang ke sana, anak-anak muda selfie, foto-foto, terus kita main ke jalan-jalan ke kawasan mangrove, naik perahu juga, naik perahu juga situ, kemudian lingkungannya sudah rapi, ada tamannya, kemudian tambatan kapal sudah rapi juga sekarang. Boleh nanti ajak adik anak kita datang rame-rame berwisata ke sana, berwisata ke sana tiap hari Minggu misalnya kan. Kemudian jalan-jalan ke mangrove, kawasan mangrove. Udah lah, keliling itu sudah rapi sekarang, sudah bagus ya. Itu dia Sana BTV, keren ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat di Sumber Jaya juga sudah ada pendapatan ekonominya juga melalui masyarakat kita yang datang berwisata ke sana gitu ya. Terakhir Bapak, harapannya dan himbauan mungkin dari masing-masing, boleh dari Pak Firman dulu harapannya untuk program yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan apa Bapak, silakan. Jadi kami dari segi perencanaan itu menyusun bagaimana sesuai dengan visi misi dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu mewujudkan masyarakat Bengkulu yang bahagia dan religius. Nah, yang bahagia ini yang terus kita mulai dari pembangunan, dari salah satu misinya adalah membangun infrastruktur perkotaan. Jadi bagaimana membangun infrastruktur perkotaan dengan indikatornya salah satunya kumuh, daerah bebas kumuh. Sudah itu infrastruktur yang betul-betul layak dan bagus. Nah, sudah itu membentuk objek-objek wisata baru yang selama tertinggal seperti pendekatan kita sungai, danau. Danau kan sudah oke, tapi yang sungai Bengkulu ini belum menjadi suatu objek wisata. Ya ini yang kita harapkan ke depan ini, kita bagaimana membangun kota Bengkulu ini sehingga masyarakatnya bahagia dengan dari pendapatan ini, dari ada kerja di sini. Ini sudah juga kita membangun kota Bengkulu ini sebagai kota yang religius yang diakui kan sudah dideklarasikan tentang kota Bengkulu sebagai kota hadis. Nah itu ke depan kita harapkan. Terus kita membangun kawasan-kawasan ini semoga menjadi objek wisata yang baru lah untuk destinasi wisata di kota Bengkulu ini. Dan lagi-lagi bisa mendatangkan PAD juga. Ya, itu sasarannya itu. Ya itu tujuannya itu.
Oke, itu dia dari Pak Firman, Sanam BITV. Kita dengarkan satu lagi harapan ya dari Pak Made sendiri. Iya, Silakan. terima kasih. Jadi nambahkan juga ini harapan kami bahwa kumuh yang tersisa seluas 80 sekian hektar itu sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota segera kita tuntaskan sampai semuanya tuntas dan kemudian kita menyusun perencanaan baru nanti seperti apa. Yang jelas kita selesaikan dulu yang sisa itu karena sudah hampir 90% sudah tuntas. Nah, tinggal sedikit kan? Tinggal sedikit ya. Ya, jadi arahan Pak Wali Kota, Pak Wakil, ayo kita sama-sama kolaborasi, cari anggaran ke pusat, menyiapkan anggaran PBD dengan kotaku, dengan nusnya, semuanya kita bersama-sama, Bu Lurah, Pak Camat, semuanya bersatu menyelesaikan yang sisa 80 sekian hektar ya. Jadi ini pemangku kebijakan juga di Kota Bengkulu juga ikut mendorong ya supaya cepat realisasi gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak dan sekali lagi kita doakan Sanam BITV semoga program Kotaku ini sukses ya dan juga semakin banyak wilayah-wilayah yang kumuh yang menjadi tidak kumuh lagi itu harapan kita dan menjadi destinasi wisata untuk Kota Bengkulu sendiri sehingga bisa mendatangkan PAD gitu ya. Jadi ada simbiosis mutualisme lah ya untuk masyarakat dari segi sosial ekonomi dan edukasinya ada, untuk pemerintah juga ada gitu ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini berbincang bersama Kana. Sanam BITV kita rehat dulu nanti karena bakal balik lagi untuk Anda semua. Tetap bersama kami di BITV. Berkah.